Halo Bu. Bagus dan murah. Bu Ena bagus dan murah. Belum. Bagus Bu Ida mah bagus. Oh my God, ada Bu Eti. Iya, halo. Assalamualaikum. Ada di sini ada Bu Eti, ada Bu Ida, ada Bu Desi. Guru apa itu? Aduh, masih baru 69 nih. Kak Aldin. Padahal 4 kelas. Ya, Kita ada. tunggu yang lain ya. Halo dong yang teman-temannya. Boleh ya, Ibu marah ya. Turun. Sekebik tadi. Aku dekat itu bisa gini. Mending. Tadi yang 70. 4 kelas lebih tadi. Ini kalau Zoom meeting pada kemana sih? Kok nggak masuk sekelas semua? Anak-anak belajarnya udah masih semangat atau udah males nih? Males. Harus semangat atau harus semangat ya. Semangat Bu. Banget. Semangat kami. Semangat Semangat sekali. semangat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tentu. Ada. Ronaldo. Aku tahu, aku cari teman dulu guys. Oh, namanya ada yang Pio. Siapa ya Pio ya? Pio. Kita sambil menunggu, sambil kita mulai saja ya. Sambil menunggu yang naik. 8 Tadi. ya. Setengah iya. Oh, ini anak-anaknya nggak di foto? Udah. Udah kita mau tokennya apa aja sampai tujuan. Kok ibu weh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya, walaupun tatap mukanya dari jauh. Nah, ini anak-anak kalau boleh dibantu ininya videonya, jadi bisa lihat wajah kalian di absen dulu biar nanti ibu ada foto bersamanya nih. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita masih topik utamanya tentang transformasi bagian yang kedua yaitu tentang refleksi. Yang bagian pertama kita sudah membahas tentang translasi. Sebelum memulai materi yang baru, Ibu mau tanya, materi yang translasi sudah mengerti belum? Mengerti. Alhamdulillah. Mengerti Bu. Udah ya? Nggak ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Santai lagi Zoom meeting cuy. Materi berikutnya saja sebentar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, pertama kita sekarang sudah memasuki bulan November. Ini adalah bulan terakhir untuk pembelajaran di semester 1. Kenapa? Karena di awal Desember kalian sudah berhadapan dengan penilaian akhir semester yang sangat menentukan untuk nanti nilai rapot kalian di semester 1. Jadi kalian sekolahnya udah hampir selesai nih 1 semester, walaupun tidak pernah ke sekolah ya, karena belajarnya dari rumah. Berarti November ini kita punya waktu 3 minggu lagi. Minggu depan
ada 2 submateri yang akan kita bahas, yaitu rotasi dan dilatasi. Nah, jadi 2 minggu yang sisa, mudah-mudahan kalian masih ada waktu untuk ulangan harian ya. Siap-siap karena ada ulangan yang belum nanti 2 kali lagi, yaitu fungsi kuadrat dan transformasi geometri ya. Gitu. Nah, makanya sekarang itu kalian jangan semangatnya harus tetap bersemangat, jangan tambah kendor ya. Itu makin tambah semangat belajarnya. Tuh. Ya. Nah, kedua, Ibu perlu sampaikan juga, nanti kita Zoom meeting kita jadwalkan 1,5 jam maksimal ya. Maksimal artinya bisa saja berakhir sebelum waktunya kalau sudah materi tersampaikan. Tapi setiap 40 menit sekali nanti kalian akan tiba-tiba koneksi Zoom-nya akan mati dengan sendirinya. Karena memang seperti itu, langsung nanti kalau mati kalian join lagi, masuk lagi ya. Bisa dipahami? Itu saja ya. Oke, sambil kita masih ada yang ini nih baru gabung nih sambil menunggu yang lain. Sekarang sudah ada 98 ya. Harusnya 4 kelas itu 120 ditambah setengahnya 20. Harusnya 150. Kalau semuanya 150 gitu ya. Kayaknya ini lebih dari 100 kan nggak bisa masuk ya. Nah, itu dia acan penewai sudah. Itu 98. Ada yang nggak bisa masuk nggak nih? Ini udah 98 ya. Gitu. Iya. Ya, alhamdulillah sudah 98. Oke. Nah, Ibu langsung ke tayangan ini. Kelihatan tayangannya? Kelihatan nggak? Oke, kita masih transformasi geometri pembahasan kita. Nah, ini ada 4 sub pembahasan. Translasi sudah minggu kemarin, refleksi sekarang. Nah, mengingatkan lagi bahwa yang ditransformasikan adalah bentuk-bentuk geometri. Bentuk geometri itu yang merupakan bentuk dasar itu titik, garis, dan bidang ya. Garis itu bisa ruas garis, bisa sinar garis. Bidang itu macam-macam, segitiga, segi empat ada jenisnya lagi. Nah, sebelum ke tanya dulu, refleksi atau pencerminan. Ada yang tahu nggak? Sambil searching. Apa sih itu refleksi atau pencerminan? Ayo yang menjawab nanti dikasih poin. Halo. Anybody who? Halo guys. Anybody over there? Can you hear me? Yes. Halo Ibu. Yes. Ayo, asal seorang. Ya. Nah, Ya, Bu. angkat tangan seorang. Yes. Apa itu? Refleksi atau pencerminan? Aku. Boleh, siapa namanya? Alex ya? 9I. Alex 9I. Oke, Alex. Apa? Pencerminan atau refleksi merupakan suatu transformasi geometri berupa pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Terus dulu ya. Jadi artinya perubahan posisi bangun geometri menggunakan sifat pencerminan ya. Jadi nah ini mana ya? Ya sekali Alex ininya.
Ini mana ya? Sebentar. Jadi definisinya kalian boleh dicicil ya layar yang ada. Nah, ya. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan bangun geometrik dengan menggunakan sifat, benda, dan bayangan pada kenyataan. Coba kalau kalian bercermin, kalian bercermin, menghadap cermin, di depan kita ada cermin. Bayangannya adalah siapa? Kalian sendiri atau orang lain? Saya sendiri, Saya Bu. sendiri, Bu. Saya sendiri ya. Sendiri, Bu. Jadi kalau ibu Ya, Bu. bercermin di sana itu bukan Luna Maya, ibu sendiri ya. Kalau orang lain aneh ya. Nah itu. Nah sekarang kita akan mengidentifikasi sifat-sifat benda dan bayangannya seperti apa. Jadi kalau pada bangun geometri, kalau yang di cermin bayangannya adalah apa? Jawab. Kalau titik tercerminkan, maka bayangannya adalah Jelas. Suaranya, Bu, suaranya. Ibu maaf suaranya bergema, Bu. Suaranya, Bu, nggak enak, Bu. Suaranya kenapa? suaranya bergaung ya. Iya, Bu. Lagi ya. Kita buat analoginya. Kalau ibu bercermin, berdiri di depan cermin, maka bayangan Apa, Bu? Sinyalnya jelek, Bu. Ngelek. 8 bit, Bu. panas ini sudah stabil. Bu, maksimum kapasitasnya cuma orang ya, Bu? Koneksinya nggak stabil. Internet Betapa Bu, suaranya, Bu. Nggak enak, Bu. kenapa? sama Bu Enda jangan Kenapa deketan. jadi bergaungnya? Ibu sama Bu Eti, Bu Enda sama Ya, Bu Bu, Eti. jangan deketan, Bu. Iya, Bu. Corona, Bu, jangan deket-deket, Bu. Jaga jarak, Bu. Mantul gitu suaranya. Atau kalau enggak salah satunya di mute ya. Ah, Ya. mantap. Nah, sekarang tes bisa. Mantap. Ibu. Ya. Mantap, Bu. Bisa, Bu. Mantap, Bu. Sudah langsung deh slide berikutnya deh. Kalau gitu. Nah, coba lihat. Bacain dong salah satu dari kalian. Kalau suara ibu nggak jelas kalian aja yang baca. Siapa mau baca? Seorang. Aku, Bu. Siapa yang mau baca? Bantu. Aku, Bu. Tadi Alex sudah tuh. Yang lain siapa? Surya Diatna. Surya, Bu. Surya mana? Surya yang gambarnya ketinggalan itu Surya. Enggak. Oh iya. Oh Surya tuh mana gambarnya? Belum mandi, Bu. Astagfirullah. Kamu mah, ibu mah udah mandi, udah rapi, udah cantik. Kamu belum mandi. Sok Surya, bolehlah belum? Hah? Bayu udah mandi, Bu. Udah tuh Surya udah pakai seragam. Sok Surya yang keras baca. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan sebagai berikut. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jarak bayangan pada cermin sama dengan jarak aslinya ke cermin. Bayangan pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Ya, nah, kasih dua. Ya, nah itu ya, tiga. Kita bersatu. Jadi kalau ibu bercermin, maka bayangan di depan cermin itu adalah ibu lagi, bukan Luna Maya kan, sama dengan aslinya. Nah artinya kalau titik dicerminkan, maka bayangannya adalah apa? Nama ya. Titik. Luna Maya. Bu, maaf, Bu.
Ya, biarin deh, dan ya. Kalau titik, maka cerminnya titik lagi. Nah, bangun geometri. Kalau segitiga, maka dicerminkan hasilnya adalah, bayangannya adalah apa? Kalau segitiga cermin bayangannya apa? Tiga, Bu. Nah, segitiga lagi ya. Kalau segi empat, bayangannya segitiga. Nah, itu yang Empat sama. lagi, Bu. Empat dua. Jarak bayangan pada cermin itu sama dengan jarak asli ke cermin. Jadi kalau kalau kalian anggap berdiri 50 cm di depan cermin, maka kita akan melihat wajah kita dekat kan ke cermin. Tapi kalau kita jauh lurus 10 meter misalnya di depan cermin, maka bayangan kita nggak sama dengan yang tadi, akan jauh juga. Nah, seperti itu ya. Jaraknya itu jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini kalian pelajari juga di fisika kelas 9 ya. Kalian sudah belajar fisika pencerminan? Sudah, Bu. Lagi Ya, ya. lagi belajar ya. Semester ini. Lupa, Bu. Lupa, Bu. Sudah belajar. Sudah kan, tapi udah belajar ya. Nah, ini yang saling. Sudah, Bu. Oke, yang ketiga, bangun pada cermin saling berhadapan dengan bahan aslinya. Jadi kalau ibu menghadap cermin di wajah ini, yang kelihatan di sana, ibu menghadap ke yang bisa bukan punggungnya kan? Kalau punggungnya yang kelihatan serem. Ya, Bu. Serem Oke, banget. paham ya? Oke, sekarang kita lihat bagaimana pencerminan ini pada bidang koordinat kartesius. Nah, ya. Oh, ini dulu jenis pencerminan. Sebetulnya ada banyak. Kita akan bahas beberapa, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Maksudnya nanti sumbu X yang sebagai cerminnya. Ada juga pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap titik O atau titik pusat koordinat, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap titik yang koordinatnya A, B. Ya, Bu, suaranya ini diantaranya. Kedengeran nggak? Nggak jelas lagi suaranya, Bu. Tebal, Bu, suaranya, Bu. Bergema, Bu. Bergema, ya kenapa ya bergema ini? Ini, Bu. Bu Etinya di mute coba Bu. Iya, Bu. Biar nggak double Bu. Ya, begitu. Nah, udah ya, jelas? Ah, mantap, Bu. Oke, siap. Mantap, Bu. Kepijit sama Bu Eti. Oh ya, Bu, nggak apa-apa. Ya, yuk kita lanjut ya. Nah, perhatikan yang ini. Sok. Perhatikan nih. Kita akan mulai yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Pada gambar ada titik F. Oke, ini dulu nunjuknya, itu ibu nanti ngegambar juga. Ya, ini titik F. Berapa koordinat titik F? 1,5 Bu. Koma 5, Bu. 5 atau negatif 5? Negatif 5, ketang, Bu. Salah, Bu. Oh iya negatif 5 Bu. Ya, Ngikutin Bayu ya, Bu. itu. Tadi luhur. Kalian tulis ya, kalian sambil mencatat ya. Belajar sambil mencatat. F 1, negatif 5. Nah, sekarang Anda. Lalu bawah. Ke bawah. Jelas. Bentar ya. Ini rada Ya, sok, Bu. Nggak apa-apa, Bu. mari diajar nulis.
Kita hapus dulu nih. Cas aja tulisnya Pokemon. nih. Belajar nulis. Bunduk. Masih sih. Ini ngaruh nggak? Enggak. Bentar ya. Nggak mau nih. Ya baiklah, tulis aja lagi lah. Tulis aja lagi lah. Nah, kela udah pindahin. Nah, sok. Nah, ini udah. Tuh, Ibu ambil ningali ke dia. Oh iya. Oke, tulisnya gini, titik F. Itu cara-cara Bu. Koordinatnya 1, negatif 5. Kalian baca ambil nulis juga. Oke. Nah, pakai panah. Sama seperti translasi. Oh, panjang cuy. Enggak apa-apa. Refleksi. Rotasi tinggal coret-coret. Rotasi R juga ya. Hah? Cuma cara nulisnya bedanya. Rotasi R ini. Ininya kan pakai siku. Oh itu ya. Ada pusat. Ininya ya. Oh iya. Itu Ayo hapus. dulu. Oke. Ada gue itu nulisnya kan. Hapus Hapus dulu. panjang cuy. Hapus dulu. Nah, Hapus ini ya kita Kenapa bisa. itu bisa dihapus ya? Nggak tahu. Dibahas dulu deh, ini dulu deh. Bahas dulu. Baik teh. Coba lihat. Ini titik F. Jangan ini ya. Coba lihat sumbu X itu kan cerminnya. Berarti titik F berdiri di depan cermin. Jaraknya dari F ke cermin berapa satuan? Empat. Harusnya berarti jangan ini ya. Berarti nah jadi tanda-tanda ya. Sini kan di sini. Ada dihapus dulu. Tuh. Kan. Udah berarti. Nah, gini coba. Ini apa bedanya dari gini? Nah, titik F 1, negatif 5. Nah, tulisnya begini. Direfleksikan, nah, sumbu terhadap sumbu X. Maka F aksen hasilnya. Ya, F aksen di mana letaknya? Coba lihat di sini. F ini kan cerminnya sumbu X ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Maka di atas F itu di bawah sumbu Y, maka bayangannya akan ada di atasnya. Sumbu X. Di atas sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, jadi ini F aksen. Berapa koordinat F aksen? 1,5. 1,5 Bu. 5. Good. Coba misalkan Ibu punya titik K. K itu jadi hesek gitu ya, masalahnya. Titik ini. Titik K koordinatnya negatif 2,3. Direfleksikan terhadap sumbu X. Di manakah letak K aksennya? K-nya di mana K-nya? Negatif 2,3. Berarti di sini ya? Nah, ini ya K-nya. Ada di atas atau di bawah sumbu X? Atas. Di atas. Maka bayangannya ada di mana? 2,3 Di bawah sumbu X. Lihat cerminnya di sini sumbu X 3. Nah, di sini. Jadi berapa koordinatnya ini K aksennya? min 2,3. Min 2,3 Bu. Negatif. Ya. Min Negatif 2,3 Bu.
Negatif 2, negatif 3. Sekarang coba lihat titik F. Ini F, absisnya berapa? Tahu nggak absis? Absis itu nilai X-nya. Jadi F itu absisnya berapa, F? 1. Nilai X-nya untuk F 1. F aksen absisnya berapa? 1. 1 juga. Berubah nggak? Tidak, Bu. Tidak. Sekarang K, absisnya berubah nggak? Tidak, Bu. Tetap ya. Gitu. Sekarang Iya, Bu, ordinat. tetap. Ordinat tahu nggak ordinat? Yang mana? Ordinat itu nilai Y-nya. Jadi F itu ordinatnya negatif. Ordinatnya jadi berapa? Berubah nggak? Enggak. Berubah, Bu. Tadi kan Berubah. negatif 5. Jadi 5. Berarti berubah nggak? Wah. Berubah, Bu. Ini ordinat K, ordinatnya berubah nggak ordinatnya? Berubah, Bu. 3 jadi negatif 3. Berubah ya. Nah, sekarang coba dibuat bentuk umumnya. Misalkan titik A itu koordinatnya X, Y. Direfleksikan. Ini ya. Direfleksikan terhadap sumbu X. Maka A aksennya adalah A aksennya A aksennya jadi apa kalau gitu? X, Y, Bu. Ya, X, min, Y. Nah, gitu. Jadi ini adalah bentuk, ini rumusnya nih. Jadi sekarang ini rumusnya ini. Ya. Oke, Bu. Oke, nah sekarang kalau sudah tahu titik, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ini rumusnya. Kita lihat slide yang berikutnya ya. Dicatat, sambil dicatat. Boleh dipoto jadi acak-acakan gini ya. Mantap, Bu, pokoknya, Bu. Pindah. Ada ibu mau pindah slide nih, gimana nih? Ininya di ini dulu. Oh, di ya. Angger. Ya. Stop share dulu ya. Karena nopal. Udah. Ini. Kita udah belajarnya. Jangan ngerek ya. Mana sih? Ini. Share screen. Yang ini ya. Coba contohnya ini. Nah. Oke, kelihatan sekarang? Nah, ini masih contoh pencerminan terhadap sumbu X. Tapi yang dicerminkan di sini adalah bangun geometri segitiga. Segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kenapa itu ada pada cingwainya kita nya? Ini kenapa ya ada panah-panah sendiri ya? Error, Bu. Error. Suaranya bergema, Bu. Enggak, suara mah ya udah enggak. Perlu dihapusan Bu ini. Ininya nih, merana. Ini kayaknya iya, 3 nama tadi kapan? Jadi ya. Nah, mantap, Bu. Telah kegeser.
Oke, Ibu mau perlihatkan cara menulisnya ya. Ini ulah kapencet gak enak sama dia. Mana? Iya nih. Ininya Oh, jadi kumaha tuh di dulu. Nah, jadi begini. Segitiga ABC sendiri ini direfleksikan terhadap sumbu X. Lihat ya. Menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, lihat ada gambar. Jadi kita menuliskan bangunnya refleksi bangun seperti itu. Nah, titiknya baru koordinat kita bicara. A itu adalah, lihat nih A. Satu yang ini ya. Negatif 1,1. Negatif 1,1 direfleksikan. Nggak usah tulis lagi refleksinya. Cukup di atas aja. Jadi langsung aja A aksen. A aksennya, ingat tadi yang berubah adalah nilai absisnya atau ordinatnya kalau terhadap sumbu X. Ordinat. Berarti absisnya tetap ya. Negatif 1, negatif 1. Itu B, titiknya kita ini kan. Titik B berapa koordinatnya? 1,1. Maka hasilnya adalah B aksen. Koordinatnya bisa melihat gambar, bisa tanpa gambar. Tanpa gambar kita menggunakan yang tadi. 1,-1 Bu. 1, negatif 1. Satu lagi. C, koordinatnya negatif 1,2. Maka bayangan adalah C aksen, yaitu negatif 1, negatif 2 Bu. Ya, koma negatif 2. Nah, seperti itu. Jadi menuliskan kita seperti ini. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa Bu. Ya Allah, Bu. Dok, boleh di screenshot, disimpan. Screenshot. Oke Ya, Bu. Sudah? Udah, Sekarang Bu. lanjut ya. Oke, mengerti? Lanjut Bu. Ngerti Ya. Bu. Nah, Ngerti Bu. baiklah kalau begitu. Sekarang lihat contoh pencerminan terhadap sumbu Y. Lihat pada gambar ini punya titik F yang tadi. Kalau ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka ini cerminnya ini garis yang tegak lurus, yang vertikal. Maka kemana? Bukan ke sana, ke atas. Ini ada di sebelah titik F ini ada di sebelah mana dari sumbu Y? Kanan. Sebelah kanan. Maka bayangannya akan ada Sebelah kiri. good. Berapa langkah ke cermin dari titik F? 1. Satu langkah, berarti dari cermin ke bayangan juga harus 1. Nah, kita Ya pindahkan Bu. nih. 1. Kita pindahkan ya. Nah. Set. Lalu inilah titik F aksennya. Ya. Berapa koordinatnya? Kita mana? Pen. Oke, Ibu tuliskan sebentar. F koordinatnya 1, negatif 5 set direfleksikan terhadap sumbu Y. Bisa begitu. Menghasilkan bayangannya F aksen, yaitu koordinatnya negatif 1, negatif 5. Apa yang berubah? Absisnya atau ordinatnya? Absisnya Bu. Absisnya Bu. Absisnya ya. Absisnya Bu. Ya Bu. Jadi secara umum bisa nggak membuat aturannya? Bisa Bu. Apa? Gimana bikin aturannya?
Oh, lagi ke sini. Ini kenapa jadi tiba-tiba ada ya? Tiba-tiba muncul ya. Gimana aturannya? Bisa nggak? Oh, bentuk X, Y dalam bentuk Secara umum. A sama dengan X, Y. Good. Ibu tuliskan ya. So kalian nyebutin, ibu yang nulis. A, misalkan titik A atau apapun atau P ya. X, Y. Dirotasikan sumbu Y. Direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka hasilnya adalah Min X, Y. Aksen. Aksen. Muncul Y gimana? Min A, B. Min X, Min X, Y. Ya. Jadi A aksennya adalah kenapa sih? Loh, tiba-tiba ya? Itu ada yang nyoret, Ibu. Iya, Bu, ada yang nulis itu teh, Bu. Biasanya masih Surya, Bu. Sama Ibu. Kok ada yang Surya, Bu, ini mah Bu si Surya, Bu. Nggak pita wae bagi astagfirullahaladzim. Emang ada yang bisa ikutan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Surya, Bisa. Bu. Surya juga. Ibu aja yang bisa. Surya, Bu, itu Bu, ada S, Bu, itu Bu, ada S-nya, Bu. Demi Allah enggak, Bu. Pita wae Bayu. Ya, ayo ngepiluan ah. Jujur ya, jujur. Siapa yuk? Astagfirullah, jadi acak-acakan. Ntar dulu Ibu nulis aksennya nih. Jadi aksennya adalah negatif X, Y. Tuh. Jadi kalau sumbu X, kalau pencerminan terhadap sumbu X, nilai Y-nya yang berubah ya. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, yang berubahnya adalah X-nya. nilai X-nya, X-nya. Bu. Bisa kan udah ingatnya ya? Kalau kalian Ya, lupa Bu, sudah. rumusnya, kalian bisa menggambar bidang koordinatnya aja mencari ya dari ininya. Ibu tinggali aya segala gambar naon eta. Oke, Ibu lihat perhatikan contoh berikutnya. Astaga, ini mah kamu ada yang ikut-ikutan nih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jujur yo, jujur. Biasanya Jujur Bu. ya, Bu Eti. Berarti kalian ya yang ngeganggu tulisan teh. Astagfirullah. Lain abi, Bu. Abi gak lain, Bu. Udah nih. Sahata. Aldo. Bukan. Granada, Bu, Granada. Alexandra, astagfirullah. Geus Ibu udahan yuk ngajarna yuk. Ibu pundung ini. Ngambek ya Ibu ya. Jadi nggak jelas dong. Kan ini lagi ngajar. Acak-acak dah ya, saguru sailmu lah ganggu. Biasa Zoom meeting 40 menit. Pelit.
Ya kan? Nah, Masih materi yang tadi, Bu. kalian uraikan ininya, perubahannya, proses. Kan sudah ada gambarnya, tuliskan proses refleksinya di sebelah kiri. Gimana nulisnya? Sok atau tadi yang suka ikutan nulis, coba tulisin. Bisa nggak? Tadi saya nulis. Aldo. Aldo, Bukan. ayo Aldo. Bukan, Bu. Astagfirullah. Ya udah nggak apa-apa. Coba. Yang sudah, tapi kalau bisa nulis, sok sekarang kalian gantian, bukan ibu yang nulis. Bangunnya apa itu? Bangun yang direfleksikan, bangun aslinya mana? Yang kanan, Bangun apa? Yang sebelah Trapesium. kanan. Trapesium. Kenapa disebut trapesium? Kalau trapesium cirinya apa? Trapesium itu segi empat yang memiliki satu pasang sisi yang Sejajar. sejajar. Nah, ABCD itu Bukan segi trapesium, empat. Bu, ini. Trapesium bukan? Bukan trapesium, bukan. Bukan, karena tidak ada yang sejajar kan ya. Jadi kalau begitu disebutnya Ya. apa? Bangun Itu segi empat datar. saja. Bangun Jadi datar segi empat, sembarang. jadi segitiga empat sembarang ya. Segitiga 4. Kalau segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar apa namanya? Trapesium. Trapesium satu. Persegi Trapesium. panjang. Nah, persegi panjang. Apa lagi? Sejajar genjang. Jajar genjang dua pasang. Lalu persegi ya, persegi itu juga persegi. Kalau layang-layang punya sisi yang sejajar enggak? Punya, Bu. Oh, gambarkan. Ternyata layang-layang bukan. Layang-layang juga tidak punya sisi yang sejajar ya. Tetapi dia punya sisi sepasang-sepasang yang sama panjang. Tuh. Nah, itu yang digambar sama siapa nih? Yang gambar? Gambar apa tadi? Apa tadi? Belah ketupat ya, beda lagi. Oke, langsung ke sini aja. Lihat. Segi 4 ABCD, jadi menulisannya gimana? Jadi menulisannya, kalau kalian mau ikut menulis silakan, ibu nggak nulis. Tapi jangan, kalau ibu yang nulis kalian jangan ganggu. Bisa? Oke, perhatikan ya. Segi 4 ABCD. Set ini gak diubah, direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka hasilnya adalah segi 4, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah gitu, bisa seperti ini. Lalu kita lihat titiknya, karena segi 4 itu ada 4 titik, maka kita tulis A, koordinatnya adalah 1,1. Kita nggak usah tulis lagi R-nya, udah ikutin yang di atas, langsung saja tulis titik bayangannya. A aksen adalah, ingat tadi X-nya berubah ya, negatif 1,1. Jadi bisa lihat gambar, bisa kita langsung selesaikan tanpa harus melihat gambar. B, berapa B koordinatnya? 3,2 ya? Iya, Bu. 3,2. Maka B aksennya adalah negatif 3,2.
Bisa melanjutkan? Sok coba lanjutkan. Emang enggak, kalau kalian ngeganggu mah tuh benar Ibu nulisnya juga enggak error. Tadi mah Ibu digangguin nulisnya. Sok, C, tulis C. Bisa? Bu sama saya tulis Bu. Sok, boleh. C. Saya nulis nih. Bisa ya? Bisa berarti yang lain ikut nulis ya. Sok, Ibu pengen lihat justru nggak apa-apa ikut nulis. Boleh. Silakan. Boleh tuh. Biarin lah, kayak cacing juga nggak apa-apa. C, koordinatnya berapa? Yang lain boleh bantuin, sebutin. Nanti yang nulis siapa tadi? 2,3. Bisa saja sebagai nulis. Udah nggak jawab nulis jadinya. Benar kan saya nulis nah. Mana ikut ngarewol. Sok itu. Sok atuh dah. Tenang diajar nulis dina eta. Diga ibu tadi. Parikelan. Sama ibu aja Bu, susah Bu. Susah ya? Adik kamu pakai pen tab juga tadi nulisnya? Atau pakai kursor? Pakai HP Bu, jadi susah Bu. Oh, pakai HP. Jadi susah ya? Ya udah nggak apa-apa Ibu tulis ya. Kamu yang nyebutin C 2,3. Iya, bayangannya adalah C aksen dalam kurung min 2,3. Satu lagi D, koordinatnya 1,2. 1,2. Bayangannya D aksen, yaitu min 1,2. Ya. Nah, udah selesai begitu ya menjawabnya. Nah, istilah bayangan tidak digunakan pada refleksi saja, pada translasi pun disebutnya istilahnya bayangan ya. Itu. Jadi kalau pada translasi bayangan titik A, translasi yang kemarin juga dipakai itu istilah bayangan. Jadi bayangan itu berarti hasil transformasinya itu bayangannya. Ya. Bisa dipahami? Ya Bu, bisa. Oke. Ya. Nah, boleh di screenshot ini hasilnya, boleh di screenshot. Buat catatan kalian. Sudah Bu. Sudah, sip. Ibu tidak akan menjelaskan semua jenis transformasi, tapi justru akan minta kalian untuk membuat catatan atau rangkuman. Tadi ada berapa jenis refleksi atau pencerminan tadi? Bu, capek. Kan kamu mencari, kamu tuh belajar itu jangan disuapin terus sama ibu. Tapi kan sudah terbayang ya. Karena akan sama nanti kalau inginnya bangun yang lain. Nah, sekarang itu belajar itu tidak harus dari guru. Kalian cari materinya dari sumber yang lain. Boleh searching di internet atau boleh lihat di buku. Tugasnya apa? Tugasnya ini sudah simpan di Google Classroom. Ngasih tugas, ya benar. Amin. Nah, ini kan jenis-jenis pencerminan tadi Mas banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini masih ada yang lainnya sebetulnya. Maka tugas kalian ikhlas nggak nih dikasih tugas? Ikhlas. Ikhlas Bu. Benar ikhlas ya? Benar. Ikhlas. Ya. Kan kamu yang Tahu Bu. kamu yang pinter. Kalau ikhlas berarti harus dikerjakan tugasnya. Kan kalau ibu jelasin semuanya, kalian juga bosen kan dengerin suara ibu, capek kan ya? Kalau lama-lama.
Zoom meeting, mana kita hapus dulu deh ini nih. Iya Bu, libur dulu libur. Tugasnya nggak harus sekarang kok dikerjakannya, ya. Kerjakannya. Ibu tunggu sampai hari Sabtu. Tugasnya cuma ini aja. Aduh, gimana ya Bu? Ya. Sip, bagus Bu, mantap. Hah, kela tuh. Bahaya jadi. Mantap. Mana ya? Iya, susah nih ngegesernya. Udah, kita ini aja tugasnya ini ya. Tadi sudah dibuat, Ibu sudah memberi contoh tuh menjelaskan pencerminan terhadap sumbu X itu kalau titik secara umum X, Y, maka pencerminan terhadap sumbu X hasilnya apa? Sama contoh bangunnya ya, ada gambar contoh pencerminan bangun datar terhadap sumbu X, terus ada terhadap sumbu Y. Nah, nanti kalian lakukan polanya seperti itu. Yang dimaksud pencerminan pada terhadap titik O itu bagaimana? Kalau titik dicerminkan terhadap titik O. Terus contohnya, kalau bangun datar segitiga misalnya, dicerminkan terhadap titik O bagaimana gambarnya? Ngerti? Bisa maksud Ibu? Bisa ya? Nah, jadi sedikit aja ya. Jadi semua, nah ini tugasnya ini. Kalau belum jelas, tugasnya sudah Ibu perintah tugasnya udah Ibu share di Google Classroom. Maka tugas kalian nanti catatan atau rangkuman kalian dipoto lalu diupload di Google Classroom di menu tugas. Usahakan kalau bisa satu file saja yang dikirim. Boleh satu file itu beberapa gambar, tapi dibuat satu file. Jadi Ibu ngebukanya supaya memeriksanya cepat, karena kalau beberapa file yang diupload itu lama ngebuka satu file itu, makanya lama. Satu file beberapa halaman gitu ya, boleh ya? Boleh satu file beberapa halaman. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau punya 5 halaman itu dibuat dalam satu file aja ya, kirimnya ya. Iya. Bisa ya? Oke. Bisa Bu. Ya, sudah. Tinggal sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Iya ada Bu. Nggak ada. Ngerti ya? Bu, sudah paham. Kalian harus punya buku berpetak, karena Ibu lihat kalau kalian menggambar bidang koordinat kartesius tuh suka nggak dikasih jarak antara satu bilangan dengan bilangan lain tuh berbeda. Jadi untuk menggambar koordinat kartesius satu harus ada sumbu X, sumbu Y ya. Kemudian letak di sumbunya itu dikasih tanda-tanda jarak dari satu satuan ke satuan yang lain. Ini suka kamu nggak tulis, kamu hanya nulis angkanya saja. Ya. Jadi ulangi lagi. Untuk menggambar bidang koordinat kartesius harus ada sumbu X, sumbu Y, yang titik potongnya titik O, kemudian sumbu-sumbunya ada jaraknya sama. Nah, supaya tidak usah mengukur jarak, maka lebih baik menggunakan kertas berpetak. Yang ketiga, ada angka-angkanya. Jadi, nanti gambar bangun pada bidang koordinat kartesiusnya kalian gambar di kertas berpetak, lalu ditempel di buku tulisnya. Atau milimeter blok juga boleh. Atau milimeter blok boleh. Bisa? Bu. Ya. Oke, sampai di sini. Jangan beberapa file ya. Sip ya. Satu file aja. Semangat dong. Ya, Bu. Mau difoto nih sama Ibu, difoto dulu. Tapi jempolnya dikatasin semuanya ya. Tipe kasih tangan Bu. Ya, jempol kanan. 2 juga boleh. Ini mau ditampilin semua Purna gimana? Jangan dulu pada keluar dong. Mau Ibu foto dulu. Oh, nah. Ayo wajahnya dibuka dulu. Weti juga. Nggak Bu, ganteng. Jempolnya dikatasin, jempol. Tapi Ibu tangan kanan, jempol kanan megang kursor ya. Ibu mau foto ya. Mana nih yang belum ada wajahnya?
Udah, jempolnya dikeatasin. Semangat. 1, 2, 3, cheese. Oke. Ini ada beberapa. Ini ya. Sebentar. Ini baru layar perang. Ibu hitung layar kedua yang ada Fikram, Amal, Fikram, Kaila ya. Jempol ke atas. 1, 2, 3. Kok ada bantal ditutupan bantal semua. Nah, loh, kelihatan tuh sama Bu Eti tuh. Dan itu belajarnya sambil ngiler. Sekarang sesi ketiga. Oh, 90. Enggak usah semua lah ya. Rusak Bu, rusak. Yang sesi ketiga nih. Oke, jempolnya ke atas dulu. Saya lagi. Itu Alia, mana jempolnya? Naila, Nanda, Ayudita, Zalfa. Udah jempolnya ya. Arisya, mana jempolnya? Ibu hitung sampai 3, jempolnya semua di atas layar. 1, 2, 3, cicet. Mana sih Bu Eti teh? Mana kan beda-beda. Oh, ini tah. Oh, iya tah. Nah, berarti di foto 1, 2, 3. Sudah boleh keluar Bu, baterai saya habis. Ya udah, oke kalau gitu ya, udah selesai ya. Pulang Bu. Biasanya Ibu tunggu paling lambat hari Iya, Sabtu. Ibu. Kalian hari Minggu. Iya, Ibu. Ya. Oke, Ibu. terima kasih buat semuanya sudah gabung. Ya Bu, pulang. Ikan Ya, Jo dari makan Ibu, mohon dendeng. maaf apabila ada See you again. kata-kata yang kurang berkenan, tapi pesan sama kalian harus tetap semangat belajarnya. Belajar tetap di rumah saja. Iya Bu. Oke, jaga Ya, Bu. kesehatan, selalu gembira, selalu positif, dan semoga semuanya sehat dan sukses. Amin. Amin Bu. Salam Amin. buat ibu bapak kalian di rumah ya. Iya Bu. Salam buat Ibu Bu. Salam buat Bu Yohana Bu. Salam buat Pak Budi ya Bu ya. Salam buat kepala sekolah. Pulang yuk. Keluarga. Ini nggak ada Bu Desi, ada Bu Purina, ada Bu Purna. Salam sama siapa? Ya buat pulang. Bu Desi. Pulang ke rumah Bu. Salam nih dari anak-anak. Oke, dadah. Ya Bu, pulang Bu. Ya pulang. Jangan main ya. Dadah. Ya Bu. Tetap jiwa. Bok.